Kita masuk dalam seri khotbah yang baru, saudara, tentang mengikuti Yesus. Dan kita hari ini mau bicara bahwa mengikuti Yesus itu bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena banyak orang salah mengartikan kekristenan sebagai agama yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, cuma sekedar itu saja. Dan karena itu, seringkali orang Kristen secara terlalu sederhana diartikan cuma sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu terlalu sederhana, saudara. Mengapa? Karena sesungguhnya di agama lain ada kok yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus sebagai nabi mereka, sebagai hakim di akhir zaman, sebagai malaikat, bahkan ada yang percaya Yesus. Sebanyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma orang-orang di dalam kekristenan, saudara. Jadi sesungguhnya, saudara perlu tahu ini, hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan Yesus nggak cukup. Sama sekali nggak cukup, saudara. Sekedar percaya saja kepada Yesus bukanlah arti sesungguhnya menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, saudara. Kita perlu mengikuti dia, kita perlu follow Jesus. Karena kalau saudara pernah baca, bahkan dalam Yakobus 2:19, mengatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Kalau kamu sudah percaya tidak kepada berhala, tidak kepada patung-patung, tidak kepada dewa-dewa yang jumlahnya ratusan, ribuan bahkan, kita percaya cuma pada satu Allah saja, itu baik. Tapi itu nggak beda dengan iblis, saudara. Iblis juga percaya, dan mereka dikatakan apa? Mereka apa? Baca di sini, mereka apa? Gemetar, mereka takut. Iblis juga percaya kepada Tuhan. Dan mereka gemetar. Sementara banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, dan hidupnya tidak takut akan Tuhan. Betul nggak? Banyak orang Kristen, bahkan yang mengaku agamanya Kristen, bahkan ada yang hamba Tuhan, yang mengaku dirinya hamba Tuhan, yang perilakunya tidak mirip dengan Tuhan Yesus, malah lebih mirip kepada iblis, yang suka menipu, memanipulasi, merugikan orang lain. Padahal, sekali lagi, yang percaya kita sama Tuhan, tapi kita tidak takut akan Tuhan, dan kalau itu yang kita lakukan, kita kalah dengan iblis, saudara. Karena iblis percaya dan mereka dikatakan, mereka takut, mereka gemetar sampai. Nah, kalau demikian, kalau tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, yang sejati? Sehingga saudara baca firman Tuhan, dan hari ini saya tampilkan di depan karena ada beberapa kata-kata yang saya ingin saudara perhatikan di situ. Ada kata-kata penting dalam firman Tuhan ini, Yakobus 2:14-18. Tapi saya tetap dorong saudara buka di Alkitab saudara, mana tahu di sini kekecilan, saudara bisa buka dan lihat lebih besar di handphone saudara, dan saudara juga bisa catat firman Tuhannya hari ini, dalam Yakobus 2:14-18. Yang mau buka di handphone, saya kasih waktu dulu buat saudara. Yakobus pasal 2, ayat 14-18. Yang sudah ketemu di handphonenya, katakan amin. Amin. Dan saya ajak saudara baca bergantian dengan saya, ayat 14 ayat 18. Saya mulai dari ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seseorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, firman Tuhan hari ini memberi kepada kita sebuah penegasan bahwa ada perbedaan yang jauh antara kita sekedar cuma bisa ngomong tok dan kita bisa menunjukkannya. Ada perbedaan yang sangat jauh. Dalam bahasa sederhananya, kalau kita cuma pintar ngomong aja, tapi tidak ada buktinya. Dan saudara perlu tahu bahwa dalam hal kita mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku percaya pada Tuhan, itu sebuah tindakan langkah yang sangat penting, betul. Tetapi berikutnya adalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia mengikuti Yesus sebagai seorang murid. Itulah iman yang kita tunjukkan. Kita bersedia mengikuti Yesus sebagai seorang murid.
Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan sebagai seorang murid. Itu yang perlu kita lakukan, menjadi seorang Kristen yang sejati, yang sesungguhnya. Karena saudara, sesungguhnya, hal yang sama dengan 2000 tahun yang lalu, berlaku juga sama dengan hari ini. Sedihnya, ada banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, hanya sekedar karena mereka mau dapatkan apa yang mereka mau. Mereka nggak peduli soal ikut dengan Yesus. Mereka belum tentu bersedia untuk mengikuti Yesus. Mereka cuma sekedar pengen dapetin apa yang mereka mau dari Tuhan. Mereka cuma memanfaatkan Tuhan. Sama seperti dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu dikatakan mereka makan sampai kenyang. Lalu ada sisanya 12 bakul. Saudara semua tahu cerita ini, betul? Betul? Kita semua tahu cerita ini. Tuhan kasih makan 5.000 orang. Cuma dengan cara mujizat melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara pernah tahu tidak apa yang terjadi sesudah itu? Saudara pernah tahu ceritanya? Apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah mereka makan sampai kenyang? Lalu ceritanya adalah Tuhan Yesus pergi. Dan ini yang terjadi, saya mau bacakan buat saudara. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Loh, mereka mau cari Yesus, mereka mau ikutin Tuhan Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, mereka ngomongnya guru, kapan kau tiba di sini? Kayaknya mau ikut. Kenapa nggak ngajak-ngajak tuh? Kayaknya mau ikut. Tapi Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan karena mukjizatnya, bukan karena kehebatan Tuhannya, bukan karena dia mau ikutin Tuhannya. Tuhan Yesus ngomong tanpa basa-basi, Tuhan Yesus ngomong begini, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan Yesus ngomong, banyak orang yang mau ikut aku. Tapi bagi Tuhan, nggak penting jumlah kehadiran yang banyak. Nggak penting jumlah follower yang banyak. Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman ini, dan dia punya media sosial, dia punya Facebook atau Instagram, nggak penting bagi Tuhan Yesus followernya berapa. Nggak penting bagi Yesus likes-nya berapa tiap kali dia posting. Tuhan Yesus tahu bahwa banyak orang sekedar mau dekat dengan Tuhan karena mau dapatkan apa yang mereka mau. Pagi ini, saya ajak saudara sungguh-sungguh berpikir, yang di rumah juga. Saudara sungguh-sungguh berpikir, apakah saudara ikut Tuhan hari ini karena saudara mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Saudara mau sungguh-sungguh tekun berpihak kepada Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus, atau saudara sekedar datang mengikut Tuhan karena saudara sekedar pengen dapatkan apa yang saudara mau? Saudara cuma sekedar datang ke gereja karena saudara pengen dapetin penghiburan, pengen dapetin damai sejahtera, pengen dapetin kelimpahan, berkat dari Tuhan. Saudara perlu tahu, semua itu harusnya cuma efek samping dari kita menjadi murid Yesus. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan cuma efek samping. Bukan itu harusnya tujuan kita ikut Tuhan, saudara. Pada zaman sekarang, bahkan banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap mau datang pada Yesus untuk dapatkan apa yang mereka mau. Saya kasih saudara contoh. Waktu tahun 2007, saya menulis skripsi tentang KKR kesembuhan. Saudara, itu skripsi saya, KKR kesembuhan. Dan saya mendapatkan begini, saudara tahu nggak? Waktu KKR kesembuhan diadakan, ataupun saudara mungkin pernah datang ke sebuah KKR kesembuhan, ada banyak nggak orang-orang yang bukan Kristen datang? Banyak sekali. Di Bandung juga, saya teliti 2005, 2006, waktu itu ada pendeta besar, saya lupa siapa namanya, datang ke Bandung. Lalu banyak orang-orang yang bukan Kristen. Mereka datang ke KKR kesembuhan. Mereka pengen dapetin apa? Kesembuhan. Mereka bukan cari Yesusnya, mereka mau dapetin kesembuhan. Saudara tahu tidak? Ini yang menarik. Waktu mereka datang ke KKR kesembuhan, mereka disembuhkan nggak? Banyak dari antara mereka, tidak semua,
Tapi banyak dari orang-orang yang bahkan bukan orang percaya, bukan orang Kristen, datang kepada KKR kesembuhan, mereka disembuhkan. Nggak semua. Sama juga orang Kristen juga tidak semua disembuhkan, sama. Orang-orang yang tidak percaya juga datang dan banyak dari mereka disembuhkan dalam KKR itu. Tapi ini yang menarik, waktu diteliti. Sesudah mereka sembuh, mereka jadi Kristen nggak? Enggak. Mereka ke gereja nggak? Enggak. Karena sesungguhnya saudara, Yesus tahu persis. Mereka percaya Yesus yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, tetapi tidak percaya Yesus lebih daripada sekedar sang penyembuh. Tuhan mau bahwa kita sesungguhnya jangan hanya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dengan mulut, tapi haruslah menunjukkan pengakuan percaya kita tersebut dengan membawa komitmen kita kepada Tuhan Yesus untuk menjadi seorang murid. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi seorang murid. Dan murid itu artinya, kalau kita baca di kamus, adalah orang yang sedang belajar. Betul? Betul? Itu artinya murid, bukan? Murid adalah seorang yang sedang belajar. Dan apa yang Tuhan mau kita pelajari? Ini menarik. Yohanes 8 ayat 31, kita baca sama-sama yuk, firman Tuhan ini di depan ada. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada semua begini loh, kamu baru benar-benar jadi muridnya Yesus kalau kamu tetap di dalam firman. Kita harus bersedia sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Kata tetap dalam bahasa Yunani artinya adalah kita tinggal, kita bertahan, yang artinya sebenarnya kita mau pergi, tapi kita bertahan, nggak pindah, dan kita terus-menerus berada di dalam firman Tuhan. Itu arti kata tetap, saudara. Tuhan Yesus mau kita tekun, nggak menyerah, kita bertahan, nggak berpindah, meskipun kadang membaca firman Tuhan itu melelahkan. Betul? Betul? Saya pendeta loh, saya ngomong sama saudara, baca firman itu melelahkan nggak? Melelahkan. Saya lagi baca di kitab bilangan nih, terus terang saudara. Saya lagi di kitab bilangan, saya baca tiap hari itu rasanya sebel sekali. Ini baca dari tadi angka, keturunan siapa, anaknya siapa, cucunya siapa. Aduh, bacanya lagi benar-benar males sekali saya. Tapi saya tahu persis bahwa saya harus tetap bertahan, baca itu lewatin. Sebentar lagi juga kitab ulangan. Meskipun membosankan, meskipun ada yang lebih menarik, ada drama Korea, ada gosip artis, ada media sosial, Tuhan mau kita tetap tekun, tidak menyerah, tidak berpindah, bertahan, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dan bagaimana kita bisa melakukannya, saudara? Bagaimana kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan? Kita bersyukur. Kita hidup di zaman saat ini yang dimana begitu gampang orang bisa belajar firman Tuhan. Setiap hari, saudara bisa membacanya secara pribadi. Ada renungan yang disediakan di gereja, ada renungan yang saudara nanti kita mau bikin website, di website ada renungan juga, saudara bisa baca di website. Saudara bisa baca di banyak hal lain. Saya temukan banyak orang-orang, bahkan orang-orang yang bukan hamba Tuhan, teman-teman saya yang bukan hamba Tuhan, di media sosial, suka sharing firman Tuhan. Dan itu menyenangkan sekali. Di dalam ibadah, saudara, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Buka handphone saudara, catat khotbahnya. Jangan malah liatin yang lain. Di sini saya nggak bisa lihat lagi saudara buka apa nih di sini. Kalau dulu kita di gedung sebelah, saya kan lebih tinggi ini ya. Kalau di gedung sebelah kan, saya bisa lihat tuh sampai belakang itu buka Facebook, kira-kira warnanya biru itu berarti Facebook tuh. Kelihatan tuh, kalau yang di situ kira-kira itu lagi main games tuh. Apalagi bunyi ting. Pernah kejadian sekali malah, saya lagi khotbah, handphone saya di depan, ada satu teman ngundang saya main game. Saya lagi khotbah tuh. Saya nggak sebutin namanya siapa, dia sudah nggak di sini. Saudara, nggak sengaja kepencet, ngundang ko unlock main game. Padahal saya di depan tuh. Catat khotbahnya. Buka firman Tuhannya, supaya saudara, saya harapkan begini.
Itu jadi bahan saudara untuk renungkan lagi. Sebelum saudara tidur nanti malam, saudara buka lagi firman Tuhan yang saudara baca pagi ini. Di luar ibadah, di luar hari Minggu, dengan firman Tuhan, saudara bisa temukan di YouTube banyak, di Spotify banyak, bahkan di Instagram Story banyak orang yang sharing firman Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang juga bisa sharing firman Tuhan sebenarnya. Amin? Amin? Kecil aminnya. Di Komsel, kita mendiskusikan firman Tuhan kita dengar hari Minggu. Ada begitu banyak cara yang sudah gampang bagi kita untuk bisa tetap di dalam firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu, sekali lagi, saya tidak mengajar saudara atau menghimbau saudara untuk, setiap hari baca Alkitab ya, harus 30 menit sehari. Setiap hari habisin ya, satu pasal satu hari. Setiap hari habisin ya, satu kitab satu hari. Tuh, bisa nggak saudara kira-kira baca? Saya aja nggak bisa tuh. Saya baca firman Tuhan, itu cuma satu perikop per hari, saudara. Perjanjian lama pagi, perjanjian baru malam. Satu perikop. Kadang-kadang ada satu perikop cuma satu ayat, saudara. Itu bahagia banget. Satu ayat cuma. Ada yang satu perikop isinya 31 ayat. Gitu. Macam-macam, ada yang cuma 5 ayat. Satu perikop per hari, selesai. Dan saudara tidak perlu, saya nggak ngajarin saudara untuk, kecuali saudara mau, untuk baca sampai lama 1 jam per hari, enggak, saudara. Tapi kita bisa tetap di dalam firman dengan membacanya sesuai dengan yang saudara mau. Asal saudara baca aja setiap hari. Apalagi tim kita sudah lakukan, dari tim Musa Mimi sudah lakukan, bikin renungan setiap hari buat saudara. Saudara bisa temukan di tempat yang lain, saudara bisa baca, dan waktu rata-rata, kalau saudara baca renungan dari gereja kita, itu cuma butuh waktu sebanyak, berapa menit, Stevie? Kira-kira? Berapa menit? 2-3 menit. Saya ngabisin itu cuma 1 menit, nggak selesai. Kalau saya, selesai maksudnya, 1 menit selesai. Karena pendek, toh. Pendek. Saya bisa baca cepat saudara orangnya. Ya kan, hari Jumat kemarin, Bang kasih saya dokumen, dia cari, saya cuma baca, tek, sudah ketemu, yang ini Bang, tek, selesai. Dia bacanya masih lama, gitu, satu-satu dari atas. Khotbah renungan yang dibikin tim kita itu sangat pendek, sangat aplikatif, sangat bisa memberkati saudara. Saudara cuma perlu sediakan 1-3 menit setiap hari. Dan itu bisa memperkuat saudara. Saudara bisa tetap di dalam firman Tuhan. Saudara bisa tinggal, bertahan, tidak berpindah. Menjadi seorang murid. Seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus berkata sungguh-sungguh, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar, kamu sungguhan tuh adalah muridku. Yang kedua, saudara, tentu saja berikutnya adalah kita berjuang menjadi pelaku firman Tuhan sepanjang waktu. Karena saudara perlu tahu, Yesus juga tidak ingin setiap muridnya, Yesus tidak merindukan bahwa setiap kita, saya lagi ya, Yesus tidak merindukan, tidak mengharapkan semua kita itu jadi ahli-ahli kitab suci. Sama sekali enggak. Tuhan tidak mengharapkan saudara semua harus kuliah teologi. Jadi ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Enggak. Karena yang lebih penting bagi Yesus adalah kita mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Bukan cuma jadi ahli baca firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah ngomong di dalam zaman Alkitab, zaman perjanjian baru, Tuhan pernah ngomong begini, tentang orang-orang yang disebut sebagai ahli Taurat. Gitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh ahli menguasai kitab Taurat. Tuhan pernah ngomong begini, kamu dengerin ajaran mereka, kamu lakukan, tapi jangan tiru perbuatannya. Karena mereka cuma bisa mengajar, tetapi tidak melakukannya. Karena apa? Saudara perlu tahu, Tuhan pengen kita bukan rajin belajar firman Tuhan sampai ahli, yang Tuhan Yesus mau untuk semua kita. Untuk semua kita adalah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rajin melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin? Amin? Karena seperti firman Tuhan tadi berkata, bilang begini loh, dalam Yakobus 2, yang tadi kita baca di awal.
Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Iman tanpa perbuatan adalah tidak ada gunanya, tidak aktif. Karena iman yang sesungguhnya harusnya aktif, harusnya menghasilkan sesuatu nyata dalam perbuatan kita setiap hari. Oleh karena itu, kalau orang ada bertanya kepada gereja kita, mengapa sih kelas baptisan sekarang cuma pada 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan cukup? Mengapa nggak ada kelas doktrin di gereja kita untuk secara baptisan? Kayak saya dulu, saudara, waktu saya dulu muda lagi, waktu dulu saya kecil, saya ini dulu dibaptis oleh pendeta Wendy Pratama, diajar kelas baptisan itu oleh Samuel Helen, ya kan? Waktu di zaman itu sama dengan gereja-gereja lain, saudara, itu untuk dibaptis itu harus menyelesaikan 16 kelas doktrin. Itu artinya 16 minggu setidaknya. Bisa sampai 16 sampai 20 jam. Kita harus baca semuanya, pelajari semuanya, doktrin Allah, Alkitab, gereja, akhir zaman. Apalagi nih? Ada 5 harusnya. Tuh, kurang 1 saya aja lupa udah apa. Tuh, Allah, Alkitab, gereja, akhir zaman, Roh Kudus. Bukan, Roh Kudus, ya betul, Roh Kudus 1. 5. Harus baca semuanya sampai 16 pertemuan. Kira-kira kalau zaman ini kita lakukan, atau saya suruh saudara semua dibaptis ulang, kira-kira saudara mau ikut nggak 16 kelas baptisan? Yang mau ikut angkat tangan. Kalau banyak kita bikin. Betul. Yang nggak mau ikut angkat tangan, coba. Enggak, saudara. Karena waktu saudara dibaptis, saudara cuma perlu tahu satu hal. Satu poin penting. Bahwa saudara diselamatkan itu bukan karena saudara layak, bukan karena saudara itu hebat, saudara sama sekali nggak layak, Tuhan mau selamatkan saudara karena anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya adalah diberikan kepada cuma-cuma, dan bukan karena kamu layak, tapi Tuhan beri kepada kamu karena dimengasihi. Nah, setelah kamu dibaptis, kamu perlu hidup menghormati kasih Tuhan yang besar itu. Darah Tuhan yang mahal, yang tidak terbayar. Itu yang perlu saudara lakukan setiap hari. Saudara cuma perlu mengerti itu. Saya berharap saudara mengerti itu hari ini, setelah puluhan tahun saudara dibaptis. Karena sekali lagi, gereja kita terpanggil sungguh-sungguh untuk mengajar orang-orang untuk mencintai Tuhan secara nyata setiap hari. Saya benar-benar bermimpi, benar-benar memiliki visi. Setiap kita, waktu orang lihat kita setiap hari, kita di restoran, kita di toko, kita di pekerjaan kita, orang bisa lihat kita, ini orang cinta Tuhan. Mereka lihat aja, mereka dengar aja ngomongan kita. Bandingin sama meja sebelahnya, mereka tahu persis, ini orang cinta Tuhan. Itu yang penting bagi Tuhan. Bukan kelas doktrin nggak penting, saudara. Kita lakukan kok. Kita mengajarkan pada saudara, tidak dalam bentuk 16 minggu, tapi berikan pada saudara khotbah yang punya nilai doktrin, teologis, sesuai firman Tuhan. Kita lakukan kelas pembinaan tematik, saudara. Tahun lalu, atau sebelum pandemi, kita punya kelas Roh Kudus, kita punya kelas alat tunggal, dan kalau saudara mau belajar lebih dalam, waktu saudara diundang, saudara bisa datang. Kita lakukan kok. Kita belajar teologis lebih dalam di mana? Di waktu saudara diskusi di komsel, waktu saudara keberatan ngomong, saya keberatan sama khotbah minggu ini, saya mau protes. Di waktu itu saudara sedang belajar lebih dalam. Tapi yang penting bagi Tuhan sekali adalah bukan kita mengerti atau menguasai semua doktrin-doktrin itu. Tapi bagaimana kita mempraktekannya. Setelah kita mengerti, dengan menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus secara nyata setiap hari dengan sungguh dalam kehidupan saudara. Ini ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan bilang gini, kamu adalah muridku kalau kamu berbuah banyak, dan Bapa dipermuliakan. Buah itu berarti adalah hasil. Betul?
Buah adalah hasil. Setuju? Buah banyak adalah bukan berapa banyak gelar teologi yang saudara punya. Saya nggak pernah tulis gelar saya, saudara. Berapa banyak sertifikat kelas doktrin yang saudara miliki. Buah banyak adalah bukan saudara bisa menang debat teologi dengan orang Kristen lainnya. Buah banyak yang dirindukan Yesus untuk kita adalah kita menghasilkan perbuatan nyata yang menunjukkan iman kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi good friends bagi orang lain. Bagaimana kita nggak melukai orang lain dalam kehidupan kita. Kita nggak menipu orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merusak kehidupan orang lain. Tapi hidup kita itu memberkati orang lain. Jadi teman baiknya. Jadi tempat orang curhat dengan kita. Jadi tempat kita bisa memberkati orang lain, memulihkan harapan orang lain, membangun kehidupan orang lain. Dan semua itu kita lakukan dengan iman, waktu karena kita sudah punya Tuhan Yesus sebagai teman baik kita, Tuhan memanggil kita untuk jadi teman baik bagi semua orang sekitar kita juga. Amin, saudara? Saya berharap sekali lagi, apapun yang kita lakukan hari ini, kalau saudara harus marah pun, harus tegas pun, saudara akan melakukannya dalam kasih. Saudara akan lakukan bukan karena saudara mau hancurkan orang itu. Saudara akan lakukan karena saudara mengasihi dia dan berharap dia berubah, berharap dia bertobat. Saudara tegur dia. Sama seperti saudara hukum anak saudara, bukan karena saudara benci dengan anak itu. Bukan karena saudara mau nyakitin anak itu. Saudara hukum anak saudara karena saudara mengasihi dia dengan sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Bukan cuma sekedar orang-orang percaya. Kami bukan cuma sekedar mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma mengikuti Yesus untuk mendapatkan apa yang kami mau. Tapi kami mengikuti Tuhan. Mau menjadi seorang murid yang belajar firman Tuhan dan berjuang dengan kekuatan Tuhan untuk melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan belajar untuk mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Biar orang lain lihat hidup kami dan mereka bisa lihat orang ini berbeda, orang ini cinta Tuhan. Orang ini berbeda, orang ini cinta Tuhan. Waktu mereka melihat kata-kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Tuhan, sekali lagi kami minta Tuhan menolong kami melakukannya, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, dalam Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.